Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Teknospot. Video kali ini kita akan membahas salah satu pahlawan digital, yaitu seorang programmer. Di sini seperti biasa saya telah membuat bahasan untuk kita bahas secara bersama-sama. Yuk kita mulai bahasannya. Jadi siapa itu programmer? Kenali profesi kunci di balik dunia digital. Nah, di sini pernah dengar istilah programmer? Atau kamu pernah lihat seseorang yang sibuk di depan laptop sambil ngetik kode, lalu disebut ngoding? Nah, dalam video kali ini kita bahas secara lengkap dan santai siapa sebenarnya programmer itu, apa saja tugasnya, jenis-jenis programmer dan bidang kerjanya, tentunya gaji dan prospek karir programmer, cara menjadi programmer dari nol. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan profesi paling dicari di era digital saat ini. Jadi siapa itu programmer? Programmer adalah seorang yang menulis, mengembangkan, dan memelihara kode program untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer atau perangkat digital lainnya. Dengan kata lain, programmer itu arsitek di balik aplikasi, website, dan teknologi yang kita pakai setiap hari, mulai dari Instagram, Gojek, YouTube, hingga game favorit kita. Jadi di sini tugas mereka adalah menulis kode menggunakan bahasa pemrograman. Di sini contohnya yang saya sertakan yaitu Python, JavaScript, Java, C++, dan lain-lain. Jadi intinya programmer itu adalah arsitek yang membuat aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, baik di mobile ataupun PC. Jadi di sini apa tugas seorang programmer? Tugas seorang programmer bisa sangat beragam, tergantung pada bidang dan proyek yang dikerjakan. Di sini saya telah menyertakan beberapa tugas utama, antara lain yang pertama menulis dan menguji kode program. Yang kedua, memperbaiki bug atau error. Ketiga, mengembangkan fitur baru pada aplikasi. Yang keempat, berkolaborasi dengan desainer, analis sistem, dan tim IT. Yang kelima, melakukan maintenance terhadap software yang sudah berjalan. Yang keenam, mengoptimasi performansi program. Nah, di sini adalah tugas atau salah satu tugas dari seorang programmer, di mana kita harus bisa menulis dan menguji kode program yang kita buat. Terus kita sekitar sudah menulis, kita harus memperbaiki adanya bug atau error dalam program kita. Nah, setelah jadi suatu programnya, kita harus bisa mengembangkan fitur baru pada aplikasi. Tentunya di sini programmer juga tidak sendirian. Dia harus bisa berkolaborasi dengan desainer, analis sistem, dan tim IT. Tentunya dunia IT itu luas ya teman-teman. Next. Di sini ada jenis-jenis programmer. Di sini saya telah menyertakan beberapa, mohon maaf untuk slide presentasinya di sini agak kurang jelas. Tentunya di sini dalam dunia kerja, programmer dibagi ke dalam beberapa spesialisasi. Jadi jenis programmer banyak ya teman-teman. Di sini saya telah menyertakan ada 6 kurang lebih. Yang pertama tentunya ada front end developer. Nah, front end developer ini dia fokus pada tampilan antarmuka
pengguna atau UI di website atau aplikasi. Terus ada back-end developer, tugasnya untuk mengurus logika, database, dan server di balik layar. Nah, untuk full stack developer, dia intinya gabungan front end dan back end. Jadi bisa back end juga front end. Itu untuk khusus bagian aplikasi berbasis website, full stack, back end, front end. Terus ada mobile developer. Dia membuat aplikasi Android atau iOS. Terus ada game developer, membangun game 2G, 3G, atau VR. Nah, di sini ada data scientist atau engineer. Tugasnya yaitu untuk mengolah dan menganalisis data. Terus ada DevOps engineer, mengatur sistem tentunya. Jadi programmer itu ada beberapa jenis dan dibagi-bagi tugas dari seorang programmer. Kita lanjut. Di sini ada karir dan gaji programmer. Nah, di era digital seperti sekarang, permintaan terhadap programmer sangat tinggi, baik di startup, perusahaan besar, bahkan lembaga pemerintahan. Di sini ada beberapa keunggulan karir sebagai programmer. Yang pertama, gaji kompetitif, bahkan untuk level pemula. Yang kedua, bisa kerja remote dari mana saja. Yang ketiga, banyak peluang freelance dan proyek lepas. Terus yang keempat, jalur karir luas, junior devs atau senior, atau software engineer atau CTO. Nah, di Indonesia rata-rata gaji programmer kurang lebih pemula berkisar antara 5 sampai 10 juta rupiah per bulan, dan bisa lebih tinggi seiring dia mempunyai pengalaman yang luas. Nah, di sini skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita menjadi seorang programmer? Di sini saya menyertakan 5. Untuk menjadi programmer handal, kita perlu menguasai yang pertama itu tentunya bahasa pemrograman yang kita minati. Contohnya Python, JavaScript, atau Java. Python kan tadi kita sebutkan sebagai analisis atau data scientist. JavaScript dia lebih ke website, sedangkan Java ke mobile. Terus yang kedua tentunya seorang programmer juga logika dan algoritma. Logikanya harus berjalan untuk membuat suatu perintah kode. Terus ada version control, dia harus bisa setidaknya menguasai yang namanya Git. Git itu adalah ciptaan dari seorang penggagas Linux atau pencipta Linux yang namanya Linus Torvalds. Terus ada mampu menguasai problem solving atau mindset. Yang kelima, kemampuan bekerja dalam tim, kolaborasi, dan tentu saja konsistensi dan rasa ingin tahu terus tinggi. Jadi intinya seorang programmer harus menguasai teknologi yang berkembang saat ini biar tidak ketinggalan zaman, dan terus belajar tentunya walaupun kita sudah istilahnya menjadi programmer yang hebat. Terus bagaimana cara menjadi programmer? Nah, di sini semua orang bisa jadi programmer asalkan mau belajar dan berlatih. Di sini saya ceritakan beberapa langkah-langkah sederhana. Yang pertama, pilih tujuan kita. Sini kita ingin jadi programmer apa nih? Soalnya kan programmer itu banyak. Sini kalau mau bikin web, terus aplikasi, game, atau data science. Yang kedua, mulai belajar secara terus-menerus mengenai bahasa pemrograman yang kita ingin perdalam. Kalau kita ingin web contohnya, kita harus menguasai yang namanya JavaScript atau PHP. Terus untuk aplikasi, game, kita harus ke C++, Java, dan data science itu lebih cenderung ke Python. Terus yang ketiga, gunakan platform belajar seperti YouTube contohnya. Terus ada bootcamp seperti Free Code Camp, W3 School, terus Decoding.
Dan tentunya platform ini menyertakan beberapa bahasa pemrograman yang kita butuhkan. Terus praktik langsung dengan bikin proyek sederhana. Jadi ketika kita ingin jadi seorang programmer, kita harus terus mencoba dan membuat suatu proyek sederhana. Apa aja itu, seperti contohnya kalkulator sederhana yang kita buat menggunakan kode kita sendiri. Dan tentunya berlatih secara terus-menerus. Terus yang kelima, tentunya kita gabung komunitas programmer. Di sini contohnya ada di Telegram, Discord, GitHub, dan sebagainya. Yang keenam nih, yang paling penting, yaitu jangan takut gagal. Debugging adalah bagian dari proses. Jadi keenam unsur yang kita pahami untuk menjadi seorang programmer, intinya yaitu jangan takut gagal dan terus lebih konsisten. Nah, kita lanjut di sini, kenapa programmer penting di dunia modern? Tentunya tanpa adanya programmer, di sini kita tidak akan menikmati yang namanya website, contoh seperti Google dan Tokopedia. Yang kedua, aplikasi seperti WhatsApp atau Shopee. Terus yang ketiga ada game seperti Mobile Legends atau Genshin Impact. Yang keempat, teknologi seperti AI, IoT, dan robotika. Nah, programmer adalah pahlawan digital yang membuat semua itu mungkin. Jadi teknologi yang kita gunakan itu dibuat oleh seorang programmer. Tanpa adanya programmer, tentu kita tidak akan bisa menggunakan teknologi-teknologi atau aplikasi yang ada di mobile ataupun di PC. Nah, kesimpulan yang kita bahas untuk kali ini mengenai bahasan tentang programmer, yaitu programmer adalah profesi penting dalam dunia teknologi saat ini. Mereka bukan cuma tukang kode, tapi juga pemecah masalah, pencipta solusi, dan pelaku inovasi. Kalau kamu tentunya suka tantangan, logika, dan ingin jadi bagian dari masa depan digital, mungkin saja jadi programmer adalah jalanmu atau jalan kita. Walaupun sekarang di era perkembangan AI, Artificial Intelligence, yang namanya programmer tetap selalu diperlukan, karena yang membuat AI, yang mengajari AI itu adalah seorang programmer. Dengan adanya AI, programmer jadi lebih mudah tentunya dalam mengembangkan suatu proyek yang mereka buat. Jadi AI, saya rasa itu tidak mungkin bisa mengalahkan seorang programmer, malah mempermudah seorang programmer dalam menciptakan suatu proyek mereka. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk bahasan kita kali ini. Semoga materi yang kita bahas di dalam video ini membuka wawasan kita, terutama mengenai apa itu seorang programmer. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.